Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling DMI atau SD yang beranggotakan Ayu Fitriana, NIM 2319160, Himawatul Husna, NIM 2319171, Rizky Vina Apriana, NIM 2319184. Pengertian program bimbingan dan konseling. Pengertian program bimbingan dan konseling di sekolah ialah sejumlah kegiatan bimbingan dan konseling yang direncanakan oleh sekolah dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun fungsi khusus bimbingan dan konseling yakni khususnya di sekolah sebagai berikut: menolong anak dalam kesulitan belajarnya, berusaha memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat dan kecakapan anak-anak, memberi nasihat kepada anak yang akan berhenti dari sekolahnya, memberi petunjuk kepada anak-anak yang melanjutkan belajarnya, dan sebagainya. Peran bimbingan dan konseling. Dalam proses pembelajaran siswa, setiap guru mempunyai keinginan agar semua siswanya dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan memuaskan. Harapan tersebut seringkali kandas dan tidak bisa terwujud karena banyak siswa tidak seperti yang diharapkan, maka sering mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar. Sebagai pertanda bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar dapat diketahui dari berbagai jenis gejalanya sebagai berikut. 1. Hasil belajar rendah di bawah rata-rata kelas. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. 3. Menunjukkan sikap yang kurang wajar, suka menantang, dusta, tidak mau menyelesaikan tugas-tugas, dan sebagainya. 4. Menunjukkan tingkah laku yang berlainan, seperti suka membolos, suka mengganggu, dan sebagainya. Landasan bimbingan dan konseling. Landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan pedagogis, landasan ilmiah dan teknologis, landasan sosial budaya, dan landasan yuridis formal. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling DMI atau SD. Pelaksanaan program PK di SD ialah guru kelas harus melaksanakan tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kehadiran tenaga ahli bimbingan diperlukan sebagai konselor kunjung untuk setiap konselor bagi beberapa SD. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 Pasal 13 ditetapkan rincian kegiatan guru kelas sebanyak 15. Pada Budil ditetapkan guru kelas bertugas melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pelaksanaan program BK di SD itulah guru kelas. Personil lain selain guru kelas seperti guru mata pelajaran tugasnya membantu guru kelas dalam melaksanakan bimbingan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu program bimbingan dan konseling di sekolah ialah sejumlah kegiatan bimbingan dan konseling yang direncanakan oleh sekolah dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Landasan bimbingan dan konseling meliputi beberapa landasan, antara lain
lain, yaitu landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologis, dan pedagogis. Pelaksanaan program BK di SD ialah guru kelas harus melaksanakan tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kehadiran tenaga ahli bimbingan diperlukan sebagai konselor. Kunjung untuk setiap konselor bagi beberapa SD. Konselor kunjung yang membantu guru sekolah dasar mengatasi perilaku mengganggu antara lain dengan pendekatan direct behavioral consultation. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.